PSM Makassar yang kemarin bermain imbang dengan Bali United ya cukup dramatis kalau menurut kami pertandingannya, akan berhadapan dengan Borneo FC yang kemarin berhasil memenangkan pertandingan ketika mereka melawan Persikabo. Nah, seperti apa peluang dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Fometic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat ya, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2022 jam 8.15 malam waktu Indonesia Barat. Buat kalian fansnya PSM Makassar dan juga Borneo FC, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, PSM Makassar berhasil menang 2 kali, draw 2 kali, dan kalah 1 kali. Dan di pertandingan terakhir mereka draw ya melawan Bali United dengan skor 2-2. Nah, sedangkan Borneo FC di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 2 kali, draw 1 kali, dan kalah sebanyak 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka berhasil menang melawan Persikabo dengan skor 2-0. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini, Borneo FC saat ini menduduki peringkat 6. Dari 23 kali pertandingan mereka berhasil menang 9 kali, draw 7 kali, dan kalah sebanyak 7 kali dengan poin di angka 34. Nah, sedangkan PSM Makassar mereka saat ini berada di posisi ke-10 ya, walaupun mereka masih unggul 1 pertandingan. Dari 22 kali pertandingan mereka berhasil menang 6 kali, draw 8 kali, dan kalah sebanyak 6 kali dengan poin di angka 28. Nah, kalau melihat insight-nya di 5 pertandingan terakhir, baik Borneo FC maupun PSM Makassar berhasil mencetakkan gol sebanyak 6 kali di 5 pertandingan mereka terakhir. Nah, kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob ya, PSM Makassar berhasil unggul 3 kali dari Borneo FC, mereka draw 1 kali, dan Borneo FC ternyata berhasil unggul sebanyak 4 kali dari PSM Makassar. Nah, di pertemuan mereka terakhir Borneo FC berhasil unggul 2-1 dari PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini ya, dalam hal gol per pertandingan, angkanya PSM Makassar sedikit di bawahnya angka Borneo FC, yaitu di angka 1,14 gol per pertandingan, sedangkan Borneo FC di angka 1,26 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan, PSM Makassar juga angkanya lebih besar dibandingkan dengan Borneo FC, walaupun mereka sama-sama di atas 1 angkanya. PSM Makassar di angka 1,18 gol per pertandingan, sedangkan Borneo FC di angka 1,04 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Borneo FC dengan skor 2-1, secara penguasaan bola Borneo FC unggul di angka 54%, dan dalam hal kesempatan menciptakan golnya juga ternyata Borneo FC lebih unggul dibandingkan dengan PSM Makassar, yaitu sebanyak 7 kali, dan 4 kalinya mengarah ke gawang. Kalau kita melihat secara serangan juga Borneo FC lebih unggul dibandingkan PSM Makassar, itu sebanyak 81 kali serangan. Secara serangan berbahaya juga ternyata Borneo FC yang lebih unggul, yaitu sebanyak 46 kali serangan berbahaya. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, sepertinya memang selama satu musim ini secara statistik Borneo FC lebih unggul dibandingkan dengan PSM Makassar. Tapi kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir, sebenarnya antara PSM Makassar dengan Borneo FC tidak terlalu banyak perbedaannya ya, secara insight-nya maupun dalam histori kemenangan sebenarnya angkanya lebih baik PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat kondisi di pertandingan mereka sebelumnya, PSM Makassar ketika melawan Bali United memang mereka sedikit kalah dalam hal penguasaan bola, tapi ternyata efektivitas dari serangannya PSM Makassar cukup baik. Akhirnya mereka mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, dan akhirnya berhasil menahan laju kemenangan berturut-turutnya Bali United ya, yang akhirnya mereka cukup tertahan di 5 pertandingan saja untuk menang berturut-turut, karena PSM Makassar berhasil menahan imbang. Nah, sedangkan Borneo FC di pertandingan melawan Persikabo penampilannya luar biasa sekali, kesempatan menciptakan golnya banyak sekali. Fernando Torres menunjukkan ketajamannya dengan menciptakan 2 gol, walaupun sebenarnya banyak sekali peluangnya Fernando Torres yang sudah harus berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper dan tidak berhasil menciptakan gol. Nah, kalau kita balik lagi ke pertandingan antara Borneo FC melawan PSM Makassar, kalau melihat permainannya memang sepertinya Borneo FC sedikit lebih akan menguasai pertandingan kalau menurut kami. Tapi kalau kita lihat efektivitas dari serangannya PSM Makassar,
walaupun dia tidak terlalu menguasai pertandingan, tapi setiap kesempatan yang menjadi akan sangat baik angkanya untuk berubah menjadi sebuah gol. Jadi kalau menurut kami sepertinya pertandingan ini pun akan berakhir imbang, kecuali kalau memang nanti ternyata lini pertahanannya PSM Makassar membaik ya, karena sepertinya kalau menurut kami di beberapa pertandingan terakhir untuk lini serangnya sudah cukup bagus dan komposisinya sudah pas kalau menurut kami, dan ini menjadi hal yang positif kalau menurut kami. Cuma memang di lini pertahanan sepertinya harus diperbaiki untuk lini pertahanannya PSM Makassar. Nah, jika mereka bisa memperbaiki itu, bisa jadi malah PSM Makassar yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Nah, lain halnya jika ternyata Borneo FC ternyata mampu disiplin menjaga pemain depannya PSM Makassar, ya bisa jadi Borneo FC yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang pasti pertandingan ini sangat menarik untuk ditonton karena kondisinya saat ini persaingan di papan tengah cukup menarik ya, karena angkanya sangat tipis-tipis sekali dan itu masih sangat berpengaruh. Setiap pertandingan, setiap poin sangat berpengaruh untuk menentukan peringkat mereka di Liga 1. Oke, thank you for watching. Maju sepak bola Indonesia. Adios.